Baik, tak terjemahkan. Dan hendaknya para perempuan-perempuan itu tidak menampakkan zina, perhiasan. Maksudnya anggota badan yang memang dipakein perhiasan, kalung, tangan, kaki, masih nggak boleh dibuka kecuali kepada suami-suami mereka. Apalagi Nah, apalagi aurat ya. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir pertanyaan di redaksi kami. Ustadz, dalam keluarga ada 4 anggota, ayah, ibu, anak laki-laki balik, dan anak perempuan balik. Anak laki-laki berstatus anak angkat dan belum mengetahui fakta tersebut. Pertanyaannya, 1. Apakah anak laki-laki tersebut boleh melihat aurat anggota keluarga lainnya? Yang kedua, bagaimana ketetapan Islam tentang anak angkat dan cara terbaik menyampaikan fakta pada anak? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam yang akan memberikan pencerahan kepada penanya. Ya, kita bicara masalah batasan aurat dulu antara laki-laki dan perempuan. Karena mengangkat anak ini tentunya, kalau diangkat anak laki-laki, dia tidak mahram dengan ibunya. Kalau diangkat anak perempuan, dia tidak mahram dengan bapaknya. Itu minimal ya. Apalagi keluarga punya anak. Maka di sini batasan aurat, dhahabal fuqaha ila annal auratal mar'ah binisbati lil mar'ah hiya ka aurati rajuli ila rajuli. Ay ma baina suratin wa rubbah. Wa li hadha yajuzu laha nadhru ila jami'i badaniha ada ma baina hadaini adwaini wa dhalika li wujudil mujanasah wa in indami syahwah walakin yahrumu dhalika ma syahwa khawfil fitnah. Secara umum, jumhur mengatakan aurat perempuan ya, kalau perempuan sama perempuan seperti laki-laki dengan laki-laki ya, surah warubah, kan gitu. Tapi kalau perempuan ya semua, seluruh anggota tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak, kan gitu. Kalau laki-laki baina surah warubah. Nah, perempuan dengan perempuan juga seperti laki-laki dan laki-laki, baina surah warubah. Kecuali dengan orang kafir, maka wanita, misalnya wanita muslimah dengan wanita kafir, maka tidak boleh wanita muslimah ini menunjukkan seluruh surah warubahnya, ya tetap menutup aurat semuanya kecuali muka dan telapak tangan, ya khaufan minal ghibah, khaufan minal fitan dan seterusnya. Nah demikian ketika seorang mengangkat anak, apalagi anak itu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, bukan keponaan atau bukan anaknya adik atau kakak misalnya kayak gitu, maka ya aurat batasan aurat diberlakukan. Misalnya anak yang diangkat laki-laki, maka dia tidak boleh melihat aurat ibunya kalau sudah balik, ya tidak boleh melihat aurat ibunya. Kalau anak perempuan, maka dia juga tidak boleh melihat aurat bapaknya. Demikian juga sebaliknya. Memang konsekuensi mengangkat anak jika bukan dari keluarga atau yang ada hubungan nasab. Dan ini harus disampaikan dengan baik sehingga di dalam rumah itu ada ketentuan syar'i, batasan, aurat dan seterusnya. Pergaulan dan aurat itu memang harus clear dalam rumah tangga itu. Artinya status anak angkat tetap ajnabi ya? Ya ajnabi, ya nggak bisa berubah menjadi mahram sekalipun diangkat, kecuali disusui. Beda lagi kalau disusui menjadi anak rodoah, ya anak susuan. Hukum susuan seperti hukum nasab, anak nasab. Di surat An-Nur ayat 31 itu udah paket lengkap itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna" dan seterusnya. Baik, tak terjemahkan. Dan hendaknya para perempuan-perempuan itu tidak menampakkan zina, perhiasan. Maksudnya anggota badan yang memang dipakein perhiasan, kalung, tangan, kaki, masih nggak boleh dibuka kecuali kepada suami-suami mereka. apalagi Apalagi aurat ya. Terus kemudian ditambahkan au abaihinna atau bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna atau mertua mereka, atau bapak
suami mereka, au abnaihinna atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna atau anak-anak suami mereka. Maksudnya terkadang seorang suami itu mungkin pernah menikah, istrinya meninggal terus nikah lagi gitu. Duda kawan. Ya, duda gawan itu kalau sama mereka nggak apa-apa, ditambahkan zinahnya aja, zinahnya. Buka jilbab kayak gitu nggak masalah. Sebagaimana kata para ulama. Terus au abnaihinna atau anak-anak mereka sendiri, au abnai bu'ulatihinna atau anak-anak suami mereka. Oh tadi udah, au ikhwanihinna atau saudara-saudara laki mereka, au bani ikhwanihinna atau keponakan mereka dari saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna atau keponakan mereka dari saudara perempuan, au nisaihinna au ma malakat aimanuhun atau anak-anak perempuan mereka. Gitu ya, Tat? Ya, dan budak. Dan budak-budak mereka, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau ke anak-anak kecil yang memang belum tertarik terhadap aurat perempuan. Mungkin anak-anak di bawah 5 tahun itu mungkin belum tertarik, kan? Oke, perkuat dalam An-Nur 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bersemakan ayatnya saja. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian dan anak-anak yang belum balik, ya, di antara kalian itu memohon izin kepada kalian ketika masuk di 3 waktu. Sebelum sholat fajar atau sholat subuh, ketika mencopot pakaian di waktu zuhur karena panas, dan juga setelah sholat isya. Karena 3 waktu itu atau 3 situasi itu merupakan salatul auratil lakum. Mahal syahidnya di mana? Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 15 halaman 332. Saya terjemahkan saja. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan adab atau etika kepada hambanya di dalam ayat ini, yakni An-Nur 58, bahwa hendaknya para budak ataupun anak-anak yang belum balik namun mereka sudah mempunyai akal, ya tahu tentang tentang aurat, ya, atau tentu syahwat lebih tepatnya, supaya yasta'zinuna ala ahlihim fi hadhihi awqati salasah, untuk memohon izin ketika mau masuk kepada keluarga tadi, ya, mungkin ibu atau bapak. Anak yang belum balik itu kan mungkin orang berpikir ya tidak masalah, tidak punya nafsu, kan. Itu saja tetap disarankan untuk memohon izin agar tidak sampai melihat aurat. Nah, apalagi kalau ternyata yang disampaikan yang mungkin tanyakan ada di antara anggota keluarga itu yang sudah balik. Dan di sini sesuai umumnya ayat tidak diperinci alladzina itu apakah anak kandung ataukah anak angkat, tetapi ya pokoknya asal dia anak meskipun belum balik tetap juga memohon izin ketika mau masuk dalam rangka jangan sampai ketika masuk kebetulan yang bersangkutan sedang di dalam itu sedang terbuka auratnya. Nah, sehingga dari pertanyaan dapat kita jawab tidak ada perbedaan antara anak kandung maupun anak angkat dari keumuman ayat wallazina lam yablughul huluma itu, maka tetap tidak boleh, sangat disarankan untuk memohon izin dulu jika hendak masuk ke kamar, ataupun tidak harus dalam kasus mau masuk, tapi misalnya di arena terbuka atau apa, sebenarnya adalah mengajarkan adab atau etika untuk tidak melihat aurat yang tidak semestinya. Kullu badanin ilal wajh wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, atau yang baina surah warubah, untuk anak yang tidak angkat artinya. Tapi Kalau ada anak asli anak kandung, masa nggak bisa melihat rambutnya ibunya? makanya sudah dibawakan sedikit, ikut maklum sedikit saja tadi. Gitu ya. Iya. Saya hanya menyoroti kepada batasan umur tadi. Pertama batasan umur, dan yang kedua batasan pihak yang boleh atau tidak dilihat itu. Jadi karena sesuai pertanyaan tadi kan, maksudnya beliau menjelaskan tentang anggota-anggota keluarga yang ada di rumahnya. Maka kita jawab sesuai An-Nur 58 bahwa sesuai keumuman ayat itu tidak dibedakan antara anak kandung maupun anak angkat. Yang pertama, yang kedua, kemudian dengan demikian maka berlaku juga sama hukumnya, yaitu tidak boleh melihat aurat khususnya di waktu-waktu yang tadi secara seperti, meskipun di sini juga tadi maktonya
di mana bahwa di penyebutan 3 waktu itu tidak secara penyebutan usia, hanya sebagai sampel saja. Tadi saya baca ada di situ keterangannya bahwa penyebutan 3 tersebut bukan berarti selain waktu itu kemudian boleh. Itu artinya tetap hukum asalnya tetap tidak boleh, tetapi khusus jadi penyebutan 3 waktu itu bukan pembatasan, tetapi sebagai sampel. Artinya status anak angkat yang sudah balik tadi, sebagaimana dipaparkan Ustadz Sigit, hukumnya adalah ajnabi, artinya tidak mahram. Maka keluarga yang ada, baik anak maupun ibu, di situ tetap harus berhijab, memakai jilbab yang tentunya jangan sampai terlihat oleh anak angkat tadi. Dan kecuali tadi anak angkat yang kemudian ada susuan dari bayinya, statusnya menjadi anak rodoah tadi, gitu. Tapi karena pertanyaannya adalah anak angkat, ya, anak angkat yang sudah balik, bolehkah melihat aurat anggota keluarga lainnya? Tentunya tidak diperbolehkan dan dikuatkan oleh Ustadz Thayyib tadi. Jangankan anak angkat, anak kandung aja memang disarankan untuk tidak melihat aurat perempuan. Bahkan meskipun dia belum balik, sesuai teks ayat. Walaupun alam ya berluul kuluman. Ini itu biasa ta'zinu. Kemudian bagaimana ketetapan Islam tentang anak angkat dan cara terbaik menyampaikan fakta tersebut kepada anak? Tadi kalau Ustadz Sigit menyampaikan tetap diberitahu dengan cara yang baik. Ada yang lain memberikan masukan tentunya? Tadi saya menyampaikan penjelasan konsepsi kepada anak bahwa ada yang namanya aurat, ada yang namanya bagian tubuh manusia itu. Ya dijelaskan konsep tentang aurat itu. Ya masalah cara yang baik itu bagaimana, tentu orang tua yang lebih tahu ya. Diajak sambil jajan atau senang-senangkan dulu. Tadi kan dalam keluarga dia tidak tahu tentang anak angkat ya. Dia itu belum tahu bahwa dia statusnya anak angkat tentunya. Bagaimana ketetapan Islam tentang anak angkat? Dan cara terbaik menyampaikan fakta tersebut kepada anak. Ya cara terbaik pokoknya disampaikan dengan baik sebelum dia balik gitu ya. Jangan sampai dia terlanjur gede. Dan dijelaskan nasabnya. Jelaskan nasabnya yang benar. Baik, pemirsa dan khususnya penanya tetap harus dijelaskan dengan tentunya bertahap ya, bertahap nasabnya, statusnya dia. Itu bahkan tadi Ustadz Parwan menyatakan sebelum balik pun sampaikan tentang itu dengan baik, sehingga anak tahu bahwa dia adalah statusnya seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi kaum muslimin muslimat pada umumnya dan khususnya bagi penanya. Jazakumullah ala ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.